Halo, sahabat sehat. Pernahkah sahabat sehat merasakan kaki terasa nyeri, seperti ditusuk-tusuk jarum kecil, atau bahkan kesemutan yang membuat tidak nyaman? Mungkin terasa saat baru bangun tidur, saat duduk terlalu lama, atau bahkan saat berjalan santai di pagi hari. Rasa ini bisa datang tiba-tiba, membuat kita cemas, bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan tubuh kita. Sahabat sehat, perlu kita ketahui bahwa keluhan nyeri dan kesemutan di kaki adalah masalah yang sangat umum, terutama seiring bertambahnya usia. Kondisi ini bukan sekadar hal sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Tubuh kita, khususnya bagian kaki, memiliki jaringan saraf dan pembuluh darah yang sangat kompleks. Saat usia bertambah, jaringan-jaringan ini menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Akibatnya, sinyal saraf yang mengatur rasa dan gerakan bisa terganggu, sehingga muncullah sensasi nyeri, kesemutan, bahkan rasa baal. Namun, apa sebenarnya yang menyebabkan kerusakan saraf ini semakin parah? Banyak faktor yang berperan, mulai dari penyakit seperti diabetes, gangguan aliran darah, hingga kekurangan vitamin tertentu. Tapi tahukah sahabat sehat, ada satu penyebab lain yang seringkali tidak kita sadari? Ya, makanan. Apa yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat mempengaruhi kondisi saraf di kaki kita. Beberapa jenis makanan ternyata bisa memperparah gejala nyeri dan kesemutan tanpa kita sadari. Bayangkan saja, mungkin setiap pagi kita minum teh manis sambil menikmati roti tawar dengan selai manis, tanpa menyadari bahwa konsumsi gula berlebih itu bisa berdampak pada kesehatan saraf. Atau mungkin, di sore hari, kita sering menikmati camilan asin seperti keripik gurih. Rasanya memang nikmat, tapi di balik kenikmatan itu, ada ancaman tersembunyi yang mengintai kesehatan kaki kita. Sahabat sehat, memahami penyebab ini sangat penting agar kita bisa mengambil langkah sederhana untuk melindungi tubuh. Tidak perlu perubahan besar. Cukup dengan mengenali makanan-makanan mana yang perlu dibatasi, kita sudah membuat satu langkah kecil menuju kaki yang lebih sehat dan nyaman. Dalam perjalanan narasi ini, kita akan bersama-sama mengenali 5 jenis makanan yang ternyata bisa memperburuk nyeri dan kesemutan di kaki. Kita akan membahasnya satu persatu, dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, disertai contoh nyata dari makanan sehari-hari. Setiap jenis makanan akan kita kupas, mengapa bisa berdampak buruk bagi saraf, bagaimana mekanismenya di dalam tubuh, serta contoh-contoh makanan yang mungkin selama ini akrab sekali di meja makan kita. Tujuannya tentu bukan untuk membuat sahabat sehat menjadi takut makan. Justru sebaliknya, dengan mengetahui informasi ini, kita bisa lebih bijaksana dalam memilih makanan. Karena tubuh kita, khususnya kaki yang menopang aktivitas kita setiap hari, layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita sendiri. Sahabat sehat tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak sekali orang yang mengalami hal serupa, dan kabar baiknya, banyak juga yang berhasil memperbaiki kondisi mereka hanya dengan mengatur sedikit pola makan. Artinya, perubahan itu mungkin untuk kita semua, tanpa perlu merasa berat atau terbebani. Mari kita mulai mengenal satu persatu makanan yang perlu sahabat sehat waspadai. Kita mulai dari sesuatu yang sangat akrab di keseharian kita, bahkan mungkin selalu hadir di setiap waktu makan, makanan yang tinggi gula. Seperti yang sudah sedikit kita singgung sebelumnya, makanan yang tinggi kandungan gula menjadi salah satu faktor utama yang dapat memperburuk nyeri dan kesemutan di kaki. Mungkin terdengar mengejutkan, karena selama ini gula identik dengan rasa manis yang memberikan kebahagiaan. Tapi di balik manisnya rasa itu, tersembunyi risiko yang cukup serius terhadap kesehatan saraf kita. Saat kita mengonsumsi makanan tinggi gula, kadar gula dalam darah akan naik secara drastis. Tubuh kita memang memiliki mekanisme untuk mengatur kadar gula ini melalui hormon insulin. Namun seiring bertambahnya usia, mekanisme ini bisa menjadi kurang efektif. Kadar gula darah yang terus-menerus tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang bertugas mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke saraf-saraf kecil di kaki. Ketika suplai oksigen dan nutrisi terganggu, saraf menjadi lebih rentan mengalami kerusakan, sehingga timbullah gejala seperti kesemutan, nyeri, atau rasa baal. Selain itu, kadar gula tinggi juga mendorong terjadinya peradangan di dalam tubuh. Peradangan ini menyerang lapisan pelindung saraf, membuat saraf menjadi lebih sensitif dan mudah terganggu. Akibatnya, kaki yang seharusnya terasa nyaman, justru seringkali terasa seperti terbakar, tertusuk, atau bahkan mati rasa. Makanan apa saja yang perlu diwaspadai? Banyak sekali produk makanan sehari-hari yang mengandung gula dalam jumlah besar tanpa kita sadari. Misalnya, kue-kue manis, donat, roti putih dengan selai, biskuit, sereal sarapan instan, minuman bersoda, teh kemasan manis, hingga jus buah dalam kemasan.
Kadang-kadang, bahkan makanan yang terasa tidak terlalu manis bisa mengandung gula tersembunyi. Misalnya saus tomat dalam botol, yogurt rasa buah, atau camilan ringan yang tampak sehat. Karena itu, membaca label kemasan sebelum membeli menjadi sangat penting. Jika dalam daftar komposisi tertulis gula, sirup glukosa, sirup jagung tinggi fruktosa, atau nama-nama sejenis, sebaiknya sahabat sehat lebih berhati-hati. Tentu saja, tubuh kita tetap memerlukan gula dalam jumlah kecil untuk energi. Tapi yang penting adalah memilih sumber gula alami, seperti dari buah-buahan segar, dan membatasi tambahan gula dari makanan olahan. Sebagai contoh, dibandingkan minum teh manis 2 gelas sehari, jauh lebih baik jika kita mengurangi setengahnya, atau menggantinya dengan air putih, teh tawar, atau infused water dari buah alami. Sebagai langkah sederhana, sahabat sehat bisa mulai membiasakan diri untuk mengurangi penggunaan gula saat memasak, serta membatasi konsumsi kue dan camilan manis menjadi sesekali saja, bukan setiap hari. Bayangkan, dengan satu langkah kecil seperti mengurangi gula, sahabat sehat sedang memperbaiki kualitas saraf di kaki. Perlahan-lahan, rasa nyeri dan kesemutan yang mengganggu bisa berkurang, memberi kesempatan kaki kita untuk bekerja lebih baik, menopang aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman. Tentu saja, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi sedikit demi sedikit, tubuh akan merasakan manfaatnya. Kaki terasa lebih ringan, rasa kesemutan mulai berkurang, dan langkah kita menjadi lebih percaya diri. Setelah memahami betapa besar pengaruh makanan tinggi gula terhadap saraf kaki, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan ini. Ada satu lagi jenis makanan yang ternyata juga sering diam-diam memperburuk kondisi nyeri dan kesemutan, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Makanan ini sangat akrab dengan keseharian kita, sering ada di meja makan, dan membuat rasa masakan lebih menggugah selera. Ya, makanan dengan kandungan garam yang tinggi. Setelah mengenal bahaya tersembunyi dari makanan tinggi gula, kini kita beralih ke jenis makanan lain yang sama-sama bisa memperburuk kondisi nyeri dan kesemutan di kaki, yaitu makanan yang mengandung garam berlebih. Garam memang berperan penting dalam tubuh, membantu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Namun, jika asupan garam berlebihan, justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan, terutama pada sistem pembuluh darah yang bertugas menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, termasuk saraf di kaki. Kelebihan garam dalam tubuh dapat menyebabkan retensi cairan, atau dengan kata lain tubuh menahan lebih banyak air. Akibatnya, tekanan darah bisa meningkat, dan pembuluh darah kecil, yang sangat penting untuk kesehatan saraf, menjadi terganggu. Aliran darah yang seharusnya membawa oksigen dengan lancar menjadi tersumbat atau terhambat, membuat saraf kekurangan nutrisi vital. Saraf yang kekurangan suplai ini menjadi lebih rentan rusak, sehingga memperparah gejala nyeri, kesemutan, atau rasa baal di kaki. Bukan hanya itu, kelebihan garam juga memicu peradangan dalam tubuh. Kombinasi antara pembengkakan akibat retensi cairan dan peradangan membuat jaringan saraf semakin sensitif terhadap rasa sakit. Tidak heran, seseorang yang mengonsumsi makanan tinggi garam secara rutin akan lebih mudah mengalami keluhan kaki terasa berat, kesemutan yang datang tiba-tiba, atau bahkan rasa panas membakar. Lalu, makanan apa saja yang termasuk dalam kategori tinggi garam? Sangat banyak pilihan makanan sehari-hari yang tanpa sadar mengandung garam dalam jumlah besar. Misalnya, keripik asin, kacang-kacangan dalam kemasan rasa gurih, mie instan, sosis, kornet, daging asap, bahkan beberapa jenis roti dan biskuit. Selain itu, makanan kaleng seperti sup instan, sayuran kalengan, dan saus kemasan seperti kecap asin atau saus sambal juga mengandung kadar natrium yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit memang untuk menghindari garam sepenuhnya. Garam adalah bagian dari rasa dalam makanan kita. Tapi yang penting bukan menghilangkan garam sama sekali, melainkan mengendalikannya dengan bijaksana. Sebagai langkah sederhana, kita bisa mulai dengan memasak sendiri makanan di rumah, menggunakan garam secukupnya, dan membatasi konsumsi makanan kemasan yang umumnya mengandung garam berlebih. Membaca label komposisi pada produk sebelum membeli juga bisa menjadi kebiasaan baik untuk menjaga asupan natrium harian kita tetap dalam batas aman. Banyak orang berpikir, rasa gurih itu hanya bisa didapat dari banyak garam. Padahal, ada banyak cara lain untuk memperkaya rasa makanan, seperti menggunakan bumbu alami, rempah-rempah, atau perasan jeruk nipis yang menyegarkan. Dengan sedikit kreativitas, makanan tetap lezat tanpa perlu berlebihan garam, dan tentunya jauh lebih ramah untuk kesehatan saraf di kaki. Dengan menjaga konsumsi garam tetap terkendali, kita membantu pembuluh darah tetap sehat, memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh tubuh,
dan pada akhirnya membantu mengurangi keluhan kesemutan atau nyeri di kaki. Setelah memahami bagaimana garam bisa berdampak buruk pada saraf, perjalanan kita berlanjut menuju satu lagi kelompok makanan yang perlu diwaspadai. Makanan ini seringkali menggoda karena kepraktisannya, rasanya yang renyah, dan aromanya yang menggugah selera. Tapi di balik semua itu, tersimpan ancaman tersembunyi bagi sirkulasi darah dan kesehatan saraf kaki. Itulah makanan yang mengandung lemak trans. Selain makanan tinggi gula dan garam, ada satu lagi kelompok makanan yang harus lebih diperhatikan untuk menjaga kesehatan kaki, yaitu makanan yang mengandung lemak trans. Meskipun seringkali menggoda karena rasa gurih dan teksturnya yang renyah, makanan jenis ini menyimpan ancaman serius bagi sirkulasi darah dan jaringan saraf. Lemak trans adalah jenis lemak buatan yang biasanya dihasilkan melalui proses yang disebut hidrogenasi, di mana minyak cair diubah menjadi bentuk padat. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur simpan produk makanan. Sayangnya, walaupun membuat makanan terasa lebih nikmat dan tahan lama, lemak trans sangat buruk bagi kesehatan tubuh, terutama bagi pembuluh darah kecil yang berperan penting dalam menjaga suplai darah ke saraf. Ketika tubuh terlalu banyak mengonsumsi lemak trans, dinding pembuluh darah menjadi kaku dan terjadi penumpukan plak di dalamnya. Kondisi ini membuat aliran darah menjadi tidak lancar. Saraf-saraf di kaki, yang sangat bergantung pada suplai darah yang kaya oksigen dan nutrisi, akhirnya mengalami kekurangan. Akibatnya, saraf mulai terganggu, dan gejala seperti nyeri, kesemutan, atau rasa baal mulai sering muncul. Bukan hanya itu, lemak trans juga mendorong terjadinya peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini bisa memperparah kerusakan saraf, membuat rasa nyeri menjadi lebih hebat dan kesemutan lebih sering terjadi, bahkan saat sedang beristirahat. Makanan apa saja yang biasanya mengandung lemak trans? Contoh paling umum adalah gorengan dari minyak jelantah, donat, kentang goreng cepat saji, makanan cepat saji seperti ayam goreng tepung, biskuit kemasan, margarin murah, dan makanan ringan olahan lainnya. Bahkan beberapa jenis kue dan roti yang dijual di pasaran, terutama yang menggunakan shortening atau mentega buatan, juga sering mengandung lemak trans dalam jumlah cukup tinggi. Menghindari lemak trans bukan berarti harus menghilangkan semua kenikmatan makan. Ada banyak alternatif sehat yang bisa dipilih. Misalnya, mengganti metode memasak dari menggoreng menjadi memanggang, merebus, atau mengukus. Jika ingin menikmati camilan, bisa memilih kacang panggang tanpa garam atau buah-buahan segar yang tetap lezat dan memberikan nutrisi yang jauh lebih baik. Selain itu, sahabat sehat juga bisa mulai membiasakan diri membaca label makanan sebelum membeli. Perhatikan kata-kata seperti partially hydrogenated oils pada daftar bahan, karena itu adalah tanda adanya lemak trans tersembunyi. Dengan mengurangi konsumsi lemak trans, tubuh akan lebih mampu menjaga kesehatan pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi darah ke kaki, dan membantu regenerasi saraf yang mungkin sudah terganggu. Perlahan-lahan, keluhan seperti kesemutan, rasa berat, dan nyeri di kaki dapat berkurang, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dilakukan dengan lebih nyaman dan percaya diri. Setelah memahami bagaimana lemak trans dapat membahayakan kesehatan saraf, kini saatnya kita melihat satu lagi kelompok makanan yang tidak kalah penting untuk diwaspadai. Kelompok ini seringkali tampak praktis dan menggoda, karena tersedia luas dan mudah disajikan. Namun di balik kemudahan itu, ada bahan tambahan yang bisa memicu peradangan dan memperparah keluhan nyeri serta kesemutan di kaki. Itulah daging olahan. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan daging olahan memang sering menggoda, apalagi dalam kehidupan sehari-hari yang serba cepat. Namun di balik lezatan dan keringkasan penyajiannya, daging olahan mengandung risiko tersembunyi yang perlu lebih diwaspadai, terutama bagi kesehatan saraf dan kaki. Daging olahan seperti sosis, kornet, daging asap, ham, hingga nugget biasanya diproses dengan berbagai bahan tambahan, seperti pengawet, pewarna, perasa buatan, dan kadar garam yang tinggi. Bahan-bahan ini, meskipun memperpanjang masa simpan dan meningkatkan rasa, dapat memicu peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis akibat konsumsi rutin daging olahan dapat memperburuk kesehatan pembuluh darah kecil. Sama seperti efek dari konsumsi garam berlebih, terganggunya pembuluh darah ini berarti aliran nutrisi dan oksigen ke saraf kaki menjadi tidak optimal. Ketika saraf kekurangan pasokan yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, muncul berbagai keluhan seperti nyeri, kesemutan, atau rasa mati rasa. Selain itu, daging olahan cenderung mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Lemak jenuh ini turut memperburuk kondisi sirkulasi darah, menambah beban pada sistem peredaran, dan pada akhirnya meningkatkan risiko kerusakan saraf. Kombinasi antara zat aditif, garam tinggi, dan lemak jenuh membuat daging olahan menjadi salah satu makanan yang perlu dibatasi,
terutama jika sudah ada keluhan pada kaki. Dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi konsumsi daging olahan bukan berarti harus mengorbankan rasa atau kenyamanan makan. Banyak pilihan sumber protein yang jauh lebih sehat dan mendukung kesehatan saraf, seperti ayam kampung tanpa kulit, ikan segar, tempe, tahu, serta kacang-kacangan. Dengan memilih bahan makanan segar dan memprosesnya sendiri di rumah, kualitas nutrisi yang didapatkan menjadi jauh lebih baik. Sebagai langkah sederhana, mulailah dengan memperbanyak konsumsi makanan segar dan alami. Pilihlah potongan daging segar yang diolah sendiri dengan bumbu sederhana, daripada mengandalkan makanan siap saji yang sudah melalui berbagai proses kimia. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, mampu memberikan dampak besar pada kesehatan kaki. Dengan aliran darah yang lebih lancar dan peradangan yang berkurang, saraf-saraf kaki akan berfungsi lebih optimal, sehingga keluhan nyeri dan kesemutan bisa perlahan-lahan berkurang. Menyadari betapa besar pengaruh makanan terhadap kondisi kaki membuka peluang besar untuk melakukan perubahan yang sederhana namun berarti. Dan sebelum perjalanan ini selesai, masih ada satu kelompok makanan lagi yang perlu dikenali, karena meskipun tampak sepele, konsumsi berlebihannya bisa memperburuk keluhan yang selama ini dirasakan. Kelompok makanan tersebut adalah makanan dan minuman tinggi kafein. Dalam keseharian, menikmati secangkir kopi atau teh sudah menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan. Namun, konsumsi kafein yang berlebihan ternyata dapat memberikan dampak yang tidak disadari terhadap kesehatan saraf, terutama bagi mereka yang sudah mulai merasakan nyeri dan kesemutan di kaki. Kafein, yang terdapat dalam kopi, teh, minuman energi, dan beberapa jenis coklat, memiliki efek diuretik ringan. Artinya kafein mendorong tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin. Jika asupan cairan tidak mencukupi untuk menggantikan cairan yang keluar, tubuh bisa mengalami dehidrasi ringan. Dehidrasi ini, walaupun terasa ringan, dapat berdampak pada kesehatan saraf karena saraf memerlukan keseimbangan elektrolit dan hidrasi yang baik untuk berfungsi secara optimal. Selain itu, konsumsi kafein berlebih dapat memicu penyempitan pembuluh darah kecil. Hal ini tentu berpengaruh langsung terhadap suplai oksigen dan nutrisi ke saraf, termasuk saraf di kaki. Jika aliran darah terganggu, saraf menjadi lebih rentan mengalami kerusakan, sehingga memperparah gejala kesemutan, rasa baal, atau bahkan sensasi nyeri seperti terbakar. Perlu ditekankan bahwa kafein tidak sepenuhnya harus dihindari. Dalam jumlah moderat, kafein bahkan memiliki manfaat seperti meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki suasana hati. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah konsumsi harian. Terlalu banyak kafein dalam sehari, misalnya lebih dari 2 cangkir kopi ukuran besar, dapat memicu efek samping yang merugikan, terutama bagi kesehatan pembuluh darah kecil. Pilihan yang bijaksana adalah membatasi konsumsi kafein, mengutamakan minuman yang lebih ramah untuk saraf seperti air putih, teh herbal tanpa kafein, atau infused water dari buah alami. Jika tetap ingin menikmati kopi, memilih kopi tanpa tambahan gula berlebih dan tidak berlebihan dalam jumlahnya bisa menjadi alternatif yang lebih sehat. Memperhatikan tanda-tanda tubuh juga sangat penting. Jika setelah mengonsumsi kafein, kaki terasa lebih sering kesemutan, atau nyeri di kaki semakin mengganggu, itu bisa menjadi sinyal tubuh bahwa sudah waktunya mengurangi asupan kafein. Dengan menyeimbangkan konsumsi kafein dan memperhatikan kebutuhan cairan tubuh, kesehatan saraf kaki dapat lebih terjaga. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, mampu memberikan perubahan besar dalam kualitas hidup sehari-hari. Kini, setelah mengenali 5 jenis makanan yang bisa memperparah nyeri dan kesemutan di kaki, saatnya merangkum kembali pelajaran berharga yang telah kita pelajari bersama, serta menyusun langkah-langkah sederhana untuk memperbaiki kondisi ini. Perjalanan mengenal 5 jenis makanan yang dapat memperburuk nyeri dan kesemutan di kaki membuka mata bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh memiliki dampak jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Gula berlebih yang tampaknya sepele, garam yang memperkaya rasa, lemak trans yang tersembunyi dalam camilan favorit, daging olahan yang praktis, hingga kafein yang menemani keseharian, semuanya jika dikonsumsi berlebihan dapat menjadi pemicu gangguan pada saraf kaki. Namun, kabar baiknya, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, selama kita memberikan kesempatan. Dengan mulai memperhatikan apa yang dikonsumsi sehari-hari, perlahan-lahan saraf yang rusak dapat diberi ruang untuk pulih, peradangan bisa ditekan, dan sirkulasi darah dapat kembali lancar mendukung kerja saraf secara optimal. Langkah-langkah kecil seperti mengurangi gula tambahan, memilih makanan rendah garam, menghindari makanan berlemak trans, membatasi konsumsi daging olahan, serta menyesuaikan asupan kafein, dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Tidak perlu perubahan drastis dalam satu malam. Cukup satu perubahan kecil setiap hari,
yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran, sudah membawa tubuh ke arah yang jauh lebih baik. Sebagai tambahan, memperbanyak konsumsi air putih, memperkaya makanan dengan buah dan sayuran segar, serta mengutamakan cara memasak yang lebih sehat seperti merebus atau memanggang, dapat semakin mempercepat perbaikan kondisi tubuh. Kombinasi antara pola makan sehat dan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki rutin, akan mendukung kelancaran aliran darah dan memperkuat jaringan saraf di kaki. Penting juga untuk mendengarkan sinyal yang diberikan tubuh. Jika kaki terasa lebih ringan, nyeri berkurang, atau kesemutan mulai jarang muncul, itu adalah tanda bahwa perubahan kecil yang dilakukan sudah membawa hasil positif. Teruslah menjaga langkah-langkah baik itu, karena kesehatan adalah perjalanan panjang, bukan sekadar tujuan sesaat. Perjalanan ini menunjukkan bahwa dengan memahami lebih dalam tentang tubuh sendiri, serta membuat pilihan yang lebih bijaksana setiap harinya, kesehatan dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan, meski usia terus bertambah. Karena pada akhirnya, tubuh yang sehat adalah anugerah yang tidak ternilai, yang memungkinkan kita menjalani hari-hari dengan lebih bahagia, aktif, dan penuh semangat. Dengan penuh rasa syukur dan semangat untuk terus memperbaiki diri, setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi investasi besar bagi masa depan. Kaki yang lebih kuat, bebas dari nyeri dan kesemutan, bukan lagi sekadar harapan, tetapi sesuatu yang bisa diraih dengan kesadaran dan tindakan nyata yang sederhana.